Sentinel calling vessel. Identify yourself. No signal. Yo, before fire and search! Fire! Both continents. What are you doing? Али, брось ее! Поднимайся! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang 4 tentara yang terdampar di pangkalan militer yang berada di tengah lautan pada tahun 2063. Di mana mereka terlihat mulai merasa putus asa karena mereka sudah ada di sana kurang lebih selama 2 tahun. Para kru menunggu tim pendukung bantuan yang seharusnya telah tiba lebih dari 3 bulan yang lalu. Tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Hanya 2 benua yang tersisa. Dan keduanya sedang berperang di dunia yang telah hancur setelah perubahan iklim yang sangat dahsyat dan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan krisis iklim. Para prajurit menghabiskan seluruh waktunya untuk menunggu musuh atau bantuan tiba. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan berlatar pada tahun 2063. Terlihat beberapa orang yang tengah berusaha menangkap ikan. Seorang sersan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka berada. Sehingga ia menyuruh teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari Sentinel. Baines pun segera menarik sebuah kantong besar dan ia segera meletakkannya di suatu tempat yang aman. Baines bertugas untuk mengamankan generator dari air yang mungkin akan menggenangi pangkalan. Sedangkan Sersan Hendrik segera memasuki ruang kontrol yang mana dia melihat indikator yang memberi sinyal akan datangnya sebuah gelombang besar yang segera menghantam tempat mereka berada. Lalu dia pun menghubungi semua anggotanya untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan mereka dan segera masuk ke dalam pos. Namun sayangnya, di bawah sana Sally dan Casey gagal mempertahankan jaring ikan karena terjangan ombak yang begitu kencang, menyebabkan jaring tersebut terjatuh kembali ke laut. Sally berusaha mengambil kembali beberapa ikan, sementara Casey pergi ke tempat yang aman. Sesampainya di atas, ia mengaitkan jaring untuk diturunkan ke bawah. Namun di pertengahan, tiba-tiba saja ombak kembali menerjang jaring, sehingga ikan-ikan itu kembali terlepas. Di sisi lain, Baines sedang melakukan tugasnya. Ia melihat ada beberapa pipa yang bocor. Namun, ketika ia mencoba memperbaikinya, tangannya sempat tersangkut di sana. Ia berusaha membebaskan tangannya, hingga air mulai banyak masuk. Sampai akhirnya, ia berhasil mengeluarkan tangannya. Ombak menghantam mereka sangat kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat. Bahkan Sentinel pun masih bertahan meski telah dihantam oleh ombak setinggi 9 meter. Di keesokan harinya, Sally memasak makanan untuk mereka makan. Beberapa saat kemudian, Baines dan Sally berdebat. Karena Baines tak menyukai makanan yang disuguhkan oleh Sally. Sebab menurut Baines makanan tersebut telah basi. Свежую еду нужно просто поднять сеть. Шторм загоняет рыбу прямо в нее. Baines pun berkata, jika Sally tak dapat diandalkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Baines merasa kesal karena Sally dan Casey tak bisa mempertahankan jaring berisi ikan yang telah mereka tangkap untuk persediaan makanan.
Untungnya, Sersan Hendrik segera menghentikan perdebatan mereka dan berkata, jika emosi tak bisa menyelesaikan masalah. Baines selalu bertanya mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Mereka semua harus segera keluar dari sana untuk menyelamatkan diri. Karena Sentinel sudah mulai miring karena berkali-kali diterjang ombak. Sersan Hendrik pun menjelaskan, jika mereka punya kesempatan pulang, saat kapal induk datang ke sana untuk mengantar kru yang akan berganti tugas dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Sally melakukan pekerjaannya, membuat laporan harian menggunakan telegraf. Di mana di sana ia memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar Sentinel sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Setelah selesai, ia segera keluar dan menghampiri Sersan Hendrik yang sedang mengamati keadaan di luar. Saat Sally melihat ke arah laut, tiba-tiba saja ia melihat ada sebuah kapal yang berada tak jauh dari pangkalan Sentinel. Ia segera memberitahu Sersan Hendrik. Sersan Hendrik pun segera meminta Casey untuk mengonfirmasi. Di ruang kontrol, Casey telah mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Sersan Hendrik memerintahkan anggotanya untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu ada di pihak mereka ataukah musuh. Sesuai protokol, tim harus mengarahkan artileri mereka ke kapal manapun yang mendekat jika mereka tidak bisa berkomunikasi terlebih dahulu. Casey pun kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi kapal itu tak memberikan jawaban. Sersan Hendrik akhirnya memberi tugas pada Sally untuk pergi memeriksa kapal itu secara langsung menggunakan perahu kecil. Setibanya di kapal yang bernama Aurora itu, Sally segera memasuki setiap ruangan. Ia menyadari bahwa ada yang aneh di kapal ini. Ia tak menemukan satupun awak kapal di sana dan seluruh isi kapal tampak sudah berdebu. Ia juga mendapati ada banyak bahan makanan, ransel tentara, hingga bahan bakar. Sementara di Sentinel, Sersan Hendrik berkali-kali menghubungi Sally melalui handy-talkie. Namun, tak ada respon sama sekali. Ia khawatir jika kapal tersebut milik musuh dan Sally tertangkap oleh mereka. Akhirnya, Sersan Hendrik memutuskan untuk mengaktifkan senjata nuklir milik mereka. Beruntungnya, pada detik-detik terakhir sebelum senjata itu aktif, Sally telah menghabiskan coklat yang ia temukan di kapal. Lalu ia segera menjawab panggilan dari Sersan Hendrik. Все чисто. Тут никого. Sally berkata jika kapalnya kosong. Hingga Sersan Hendrik pun langsung menonaktifkan senjata nuklirnya. Hendrik juga meminta Sally agar menarik kapal itu merapat ke pangkalan Sentinel. Sampainya di Sentinel, semua isi kapal segera diperiksa oleh Baines. Di sisi lain, Sersan Hendrik terus mencatat setiap pergerakan dari kapal itu, yang menurutnya sangat aneh. Sersan Hendrik merasa bahwa apa yang terekam di titik koordinat tidak sesuai dengan semestinya. Sementara di tempat lain, Sally dan Casey sedang menghabiskan waktu berdua. Beberapa waktu kemudian, mereka tengah membersihkan badan, sambil mendiskusikan bagaimana kapal itu bisa kosong tanpa ada seorang pun di dalamnya. Sally meminta pada Sersan Hendrik untuk melaporkan kejadian tersebut pada markas pusat. Namun, Sersan Hendrik menolaknya, karena menurutnya itu adalah hal biasa. Sally merasa ada yang janggal ketika ia melihat Sersan Hendrik memakai kalung yang terdapat 2 kunci senjata nuklir. Selanjutnya, Baines pun berhasil mengaktifkan kelistrikan kapal itu. Sehingga Sersan Hendrik bisa mencatat titik koordinat untuk mengetahui dari mana kapal tersebut berasal. Pada malam harinya, Sersan Hendrik sedang sibuk memetakan dari mana kapal itu berasal. Sedangkan di tempat lain, Sally berkata pada Casey bahwa ia telah mengirim sebuah pesan pada markas pusat agar mereka dapat keluar dari pangkalan dan menuju daratan. Keesokan harinya, Sally dan Casey sedang menunggu jawaban dari pesan yang dikirim oleh Sally pada markas pusat. Saat mereka berdua sedang menunggu jawaban, tiba-tiba saja Baines lewat dan mengetahui apa yang mereka lakukan.
Baines mengatakan hal yang mereka lakukan adalah ilegal jika tanpa izin dari komandannya, yaitu Sersan Hendrik. Saat Sersan Hendrik tiba, ada sinyal pesan yang masuk. Pesan tersebut berisi pemberitahuan bahwa kapal bantuan yang dikirim telah hilang. Malam harinya, saat yang lain telah terlelap, Baines diam-diam masuk ke dalam kapal Aurora dengan membawa peralatan mesinnya. Kebetulan saat itu Sally mendatangi tempat Baines, namun ia tidak menemukan keberadaan Baines. Tak lama, Baines datang dan menawarkan Sally untuk minum alkohol. Baines membeberkan bahwa ia sudah melihat kondisi mesin kapal yang kemungkinan masih bisa menyala. Mendengar kabar bahagia tersebut, Sally pun memberitahu Casey dan ia meminta agar kekasihnya mau meyakinkan Sersan Hendrik untuk dapat mengambil keputusan pergi bersama mereka atau tinggal di Sentinel seorang diri, dan memberikan mereka bertiga kesempatan untuk mencapai daratan sebelum badai datang. Keesokan harinya, Sally dan Baines berhasil menghidupkan kembali mesin kapal tersebut. Mereka merasa sangat bahagia karena sudah terbayang akan bertemu dengan keluarga yang telah lama mereka rindukan selama ini. Akan tetapi, kebahagiaan itu sirna setelah mengetahui bahwa Sersan Hendrik meminta Sally dan Baines untuk membongkar kembali mesin itu dan mengamankannya. Sebab Sersan Hendrik tak pernah berniat untuk pergi dari Sentinel, karena ia ingin masa jabatannya diperpanjang. Karena tak terima dengan perintah itu, Sally sangat marah dan berkata, jika mereka tak akan mati demi Sersan Hendrik. Mereka juga tak ingin terkurung selamanya di dalam pangkalan yang telah usang ini. Из-за вас. Как ваш отряд. Tapi Sersan Hendrik tak sedikit pun menggubris perkataan Sally. Bahkan ia mengancam akan menembak siapapun yang berusaha menjadi pemberontak. Saat Sersan Hendrik membereskan benda-benda yang ada di ruang kendali kapal, Casey menghampirinya dan mencoba membujuk Sersan Hendrik. Casey juga berkata jangan sampai Sersan Hendrik kehilangan anggotanya karena sikap keras kepalanya. Mereka selama ini telah kehilangan beberapa personil pangkalan. Casey tak ingin melihat ada 2 personil pangkalan lagi yang tewas. Di ruang makan, Sally dan Baines tengah mengobrol. Mereka masih berencana untuk kabur dari pangkalan Sentinel. Tiba-tiba saja Sersan Hendrik mendatangi mereka dan mengatakan persetujuannya untuk menggunakan kapal itu untuk pulang. Namun dia menyampaikan bahwa yang pulang hanya 2 orang, sementara 2 orang lagi akan tetap tinggal di Sentinel. Casey diminta harus tetap tinggal di sana bersama Sersan Hendrik sampai kru pengganti datang. Sersan Hendrik pun meminta Baines dan Sally untuk berkemas dan segera berangkat besok pagi. Di dalam kamar Casey, Sally mengatakan jika ia merasa tak rela jika pacarnya harus tinggal di Sentinel. Sally membujuk Casey agar ikut bersamanya atau mereka tak akan pergi sama sekali. Namun Casey menolaknya. Ia berkata bahwa keinginan Sally untuk bisa pulang telah terkabulkan. Casey juga mengatakan jika ia tak mencintai Sally. Dan untuk apapun yang pernah mereka berdua lakukan di Sentinel tidak pernah didasari oleh cinta. Casey juga meminta Sally untuk pergi bersama Baines. Mendengar ucapan itu, Sally terdiam dan segera keluar dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka Casey akan berbicara seperti itu padanya. Saat Sally sedang mengemasi baju-bajunya, Sersan Hendrik mendatanginya dan berkata, di benua lain sama seperti bangsanya sendiri. Makan, minum, buang air besar, dan hidup seperti mereka. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang dari benua lain berusaha mendapatkan benua mereka. Sally memahami bahwa Sersan adalah orang baik, tapi dia terlalu sibuk mengkhawatirkan protokol. Pada malam harinya, Sersan Hendrik yang telah selesai memetakan jejak kapal, ia segera mendatangi Casey. Namun, sesampainya di sana, ia tiba-tiba terdiam. Ia pun segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. О, черт.
Keesokan harinya, alarm tanda bahaya berbunyi karena terdeteksi ada sebuah kapal mendekati pangkalan Sentinel. Sersan meminta Baines dan Sally menyiapkan artileri untuk menembaknya, sementara Casey berusaha untuk menghubungi kapal tersebut. Угол прицеливания 3 градуса. Приготовиться. Karena ia tak mendapatkan balasan apapun, akhirnya ia segera keluar dan ternyata ia tak menemukan kapal Aurora. Di sisi lain, saat Baines akan menembak kapal tersebut, Sally mengetahui jika kapal itu adalah kapal Aurora yang ia temukan. Akhirnya, ia segera memberitahu pada Sersan dan Baines, sehingga Baines tak jadi menembakkan peluru itu pada kapal tersebut. Namun, Sersan Hendrik memaksa Baines untuk tetap menembak kapal itu. Akan tetapi, Baines tak mau menuruti perintahnya, hingga pada akhirnya Sersan menembak telinga Baines. Назад. Melihat nyawa temannya yang sedang terancam, Sally pun mengambil alih artileri dan segera menembakkan ke arah kapal. Sehingga kapal tersebut terbakar dan harapan mereka untuk pulang pun seketika sirna. Baines yang semakin kesal mendekati Sersan Hendrik. Hingga Sersan Hendrik pun segera menodongkan pistolnya ke arah Baines. Sebelum sempat menembak Baines, Casey segera memukul kepala Sersan hingga tak sadarkan diri. Sally dan Casey menempatkannya di sebuah ruangan dan menguncinya. Casey tak lupa mengambil kalung yang berisi kunci nuklir di leher Sersan Hendrik. Sementara Baines merasa sangat sedih dan marah di saat bersamaan. Kemudian, Baines mencoba mendobrak pintu ruangan yang di dalamnya ada Sersan. Baines akan membunuh Sersan, tapi Sally menghentikannya. Lalu Casey berkata pada Sally bahwa pernyataannya yang mengatakan jika ia tak mencintai Sally adalah kebohongan belaka. Saat itu, ia hanya ingin Sally pulang dan bertemu dengan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Sally memberikan makanan untuk Sersan Hendrik. Lalu, Sersan Hendrik mengatakan jika di antara mereka telah mengetahui keberadaan kapal itu sejak 3 bulan yang lalu. Namun, entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik hingga Sally menemukan kapal itu. Orang itu sengaja membiarkan kapal itu terombang-ambing di tengah lautan dan memasang alat pelacak di dalamnya. Itulah yang membuat Sersan Hendrik khawatir. Dan ia yakin salah satu dari rekan mereka lah yang mungkin telah membunuh awak kapal tersebut. Namun, Sally tak mempercayainya dan pergi dari sana. Keadaan menjadi semakin memburuk ketika Baines mulai kecanduan minum alkohol dan berhenti melakukan pekerjaannya. Baines yang terpengaruhi oleh minuman alkohol tiba-tiba saja mencekik leher Casey. Beruntungnya, Casey dapat melawan Baines dan segera menceritakan hal itu pada Sally. Dan tanpa sepengetahuan Casey, Baines berhasil merebut kalung yang berisi kunci nuklir. Namun tiba-tiba saja Baines akan mengaktifkan nuklir tersebut. Saat ia akan memasukkan kode, Sally dan Casey datang. Sally segera membujuk Baines agar menghentikan tindakannya. Baines mengatakan jika sebenarnya ia ingin membunuh Sersan Hendrik. Namun ternyata Sersan Hendrik telah melarikan diri. Saat diperiksa, ternyata jendela ruangan tempat Sersan dikurung dalam keadaan terbuka, yang menandakan bahwa Sersan Hendrik kabur dengan cara melompat ke laut. Sally yang merasa penasaran, akhirnya ia memeriksa hasil investigasi milik Sersan Hendrik. Dan ternyata perkataan Sersan Hendrik waktu itu memanglah benar. Jika salah satu di antara mereka adalah pengkhianat. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada tumpukan sampah tak jauh dari pangkalan Sentinel. Casey akhirnya berencana untuk mengecek tumpukan sampah itu ditemani oleh Baines. Sally yang khawatir terjadi sesuatu pada Casey, akhirnya ia memberikan pistol milik Sersan Hendrik pada Casey untuk berjaga-jaga jika Baines akan melukainya. Sementara Sally mencoba menangkap ikan menggunakan jaring untuk persediaan makan mereka. Namun saat ia menarik jaring tersebut, bukan hanya ikan yang ia tangkap, tetapi ternyata ada jasad Sersan Hendrik yang telah tewas
dengan bekas tembakan di kepalanya. Sally segera mencari tahu siapa pelakunya. Ia mulai memeriksa catatan dan data diri Baines. Namun ia tak menemukan hal aneh. Baines hanya seorang teknisi biasa. Lalu saat ia memeriksa jadwal jaga, ia menemukan fakta bahwa saat kapal penjemputan itu tiba, ternyata Casey lah yang bertugas berjaga saat itu. Tak lama, Sally juga mendapatkan GPS pangkalan Sentinel yang dapat dilepas dan bisa dibawa kemanapun. Casey membawa GPS Sentinel dan mendekati kapal Aurora untuk menembaki seluruh orang yang ada di kapal itu. Dan membiarkan kapal tersebut terombang-ambing di lautan. Singkat cerita, saat Casey tiba di Sentinel, Casey segera memeluk Sally dan berkata, jika Baines sengaja melompat di tumpukan sampah itu dan berkata tak ingin kembali ke pangkalan Sentinel. Ia tahu jika Casey telah berbohong, namun ia tak dapat melakukan apapun. Keesokan harinya, Sally mengaktifkan senjata nuklir agar pangkalan Sentinel itu meledak. Saat ia selesai memasuki kodenya, namun nuklir tersebut tak bereaksi. Просто использовала. Dan ternyata nuklir tersebut telah diprogram ulang oleh Baines, sehingga tak ada satupun yang bisa menggunakannya. Pada akhirnya, Sally dan Casey duduk berhadapan untuk berbincang, dan mereka sepakat untuk menetap di pangkalan Sentinel. Dan film pun selesai. Стреляй, Бэйнс. Иначе буду стрелять я. Эй! Ответьте! О, да. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let